Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti Nuratiah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Di sini saya akan memaparkan tentang kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan berpikir kritis. Baik, yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan jalan yang baru dan tidak biasa sehingga akan menghasilkan ide yang unik untuk menyelesaikan suatu masalah. Forum Ekonomi Global menyatakan bahwa berpikir kreatif atau kreativitas sebagai kemampuan untuk membayangkan dan menemukan cara baru yang inovatif untuk mengatasi masalah, menjawab pertanyaan atau mengekspresikan makna melalui aplikasi, sintesis, atau merumuskan kembali tujuan dari suatu pengetahuan. Nah, teman-teman, kreativitas identik dengan jenis cara berpikir yang divergen, yaitu cara berpikir yang bertujuan untuk memproduksi sebagai alternatif jawaban untuk suatu masalah. John Centrock dalam bukunya Psikologi Pendidikan menjelaskan bahwa proses kreativitas dapat dideskripsikan melalui 5 proses. Yang ke-1 yaitu ada persiapan, yaitu tahapan ketika kita tertarik dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu masalah atau tantangan. Yang kedua ada inkubasi, yaitu proses brainstorming untuk mencari berbagai ide dan membuat koneksi antar ide tersebut. Yang ketiga ada insight, yaitu tahapan ketika kita merasa ide yang terpisah-pisah bergabung menjadi satu kesatuan yang bermakna. Yang keempat yaitu ada evaluasi, yaitu tahapan untuk memutuskan apakah ide yang kita dapatkan ini berharga dan layak untuk diterapkan. Dan yang kelima ada elaborasi, yaitu tahapan untuk mengintegrasikan ide sebagai solusi untuk menjawab suatu tantangan atau permasalahan. Nah, teman-teman, kelima tahapan tersebut tidak harus berjalan secara linear atau berurutan. Misalnya, mungkin saja setelah tahap elaborasi akan kembali ke tahap inkubasi. Yang selanjutnya, John Centrock dalam bukunya Psikologi Pendidikan mendokumentasikan best practice atau pengalaman terbaik guru-guru. Yang ke-1, melakukan brainstorming di dalam kelompok. Yang kedua, menyediakan lingkungan belajar yang dapat menstimulasi kreativitas. Yang ketiga, jangan terlalu mengontrol siswa. Yang keempat, dorong terbangunnya motivasi internal pada siswa. Yang kelima, mendorong siswa berpikir dengan jalan yang lebih fleksibel. Yang keenam, membangun kepercayaan diri pada siswa. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi suatu situasi, ide, dan informasi untuk mengatasi suatu masalah. Forum Ekonomi Global menyebutkan bahwa berpikir kritis merupakan keterampilan atau skill yang harus dimiliki dalam menghadapi abad 21. Mindfulness merupakan salah satu kunci dari berpikir kritis. Mindfulness menjadi waspada, memberikan perhatian secara penuh terhadap satu situasi, dan memiliki kognisi yang fleksibel ketika menghadapi tantangan dan tugas sehari-hari. Baik, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang karakteristik orang yang berpikir kritis. Yang pertama, dapat membedakan fakta dan opini. Yang kedua, mencari lebih dari satu sudut pandang atau perspektif. Yang ketiga, mengevaluasi kebenaran dari sebuah informasi atau pendapat. Yang keempat, menggunakan banyak sumber daripada hanya satu sumber. Yang kelima, dapat menyeimbangkan logika dan perasaan. Yang keenam, tidak terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, mempertimbangkan berbagai argumen. Yang kedelapan, dapat mengidentifikasi apa yang telah diketahui dan belum diketahui. Perlu kita ketahui bahwa berpikir kritis pada siswa dapat dikembangkan dengan cara melibatkan siswa secara penuh dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya dengan menerapkan strategi pembelajaran berbasis penyelidikan atau inquiry-based learning. Strategi pembelajaran kolaboratif melalui metode diskusi.
dan menerapkan strategi quick writing. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi untuk mendorong kemampuan berpikir kritis. Strategi yang pertama yaitu inquiry-based learning. Dalam strategi pembelajaran berbasis penyelidikan atau inquiry-based learning, siswa menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran. Proses di dalamnya seperti para siswa mengajukan pertanyaan yang bermakna dan didorong untuk memecahkan masalah dengan bereksperimen dan mengevaluasi solusi yang memungkinkan. Peran guru sebagai fasilitator yang memandu siswa untuk mengeksplorasi berbagai pernyataan dan memutuskan suatu tindakan. Yang kedua ada strategi pembelajaran diskusi. Strategi diskusi dapat diterapkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan strategi diskusi diantaranya adalah memberikan pemicu diskusi dengan pertanyaan tingkat tinggi seperti menganalisis, menyimpulkan, menghubungkan, mensintesis, mengkritisi, membuat, atau mengevaluasi. Dan strategi yang ketiga yaitu quick writing atau write now. Salah satu cara untuk melatih kemampuan berpikir kritis pada siswa dengan melibatkan mereka untuk menulis setiap hal yang penting dengan cepat. Contohnya, siswa merefleksikan dan mensintesis pemahamannya dalam poin-poin penting. Seperti siswa menulis poin-poin penting pada catatan kecil atau stick notes atau pada area kosong yang tersedia di buku belajarnya. Baik, teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.